Menyamar. Pagi-pagi, Farel mengecup pipi Jessie hingga Ramon melotot. "Apa yang kamu lakukan, anak nakal? Kenapa kamu mencium istriku?" marah Ramon. "Istri papi itu momiku," jawab Farel memeluk Jessie yang menggeleng-geleng pusing dengan tingkah cemburu suami dan putranya itu. "Kamu cari perempuan lain, jangan cium-cium istriku." Ramon menarik Jessie dari pelukan aneh Farel. Farel mendengus, "Dasar pasutri tua," gerutunya. "Bodoh, kamu mau jadi pasutri juga kan? Cari calonmu lalu nikahi dia," ketus Ramon. Jessie mendorong Ramon hingga menjauh darinya. "Sama anak sendiri juga cemburu," decak Jessie menatap tajam sang suaminya. "Sayang," Ramon merengek hingga Farel bergidik ngeri mendengarnya. "Diam," ketus Jessie membuat Ramon terdiam menatap tajam ke arah putranya sendiri, seolah saingan cintanya saja padahal darah dagingnya sendiri. Jessie berjalan ke arah Farel. "Ada apa, nak? Kenapa kamu terlihat bahagia, tanya Jessie. Ramon meneguk jusnya dengan hati terbakar cemburu, padahal Jessie berbicara manis pada darah dagingnya sendiri bukan pada pria lain. "Farel dan menantu kesayangan Momi sudah resmi menjadi sepasang kekasih," jawab Farel. Jessie mengerjapkan matanya. "Sila?" "Iya, siapa lagi menantu kesayangan Momi? Dia menerima perasaan Farel," jawab Farel. "Bagus itu, cepat lamar dia dan nikahi dia supaya kamu tidak cium-cium momimu," sahut Ramon. "Menikahinya bagaimana? Dia masih muda, Papi jangan turuti rasa cemburu yang tidak wajar itu," omel Jessie. Lebih baik Farel pergi kerja ya, Mom," kata Farel yang kehilangan selera makan karena ocehan papinya yang super cemburu. Jessie yang bahagia juga kehilangan moodnya karena kecemburuan sang suami yang tidak berujung. Semakin tua semakin cemburuan. "Apa kamu tidak lihat anak kita sudah dewasa? Kamu pikir kita masih muda seperti dulu? Aku sudah tua, mana ada yang menarik dariku sekarang?" "Kamu masih menarik, sayang," balas Ramon. Farel buru-buru pergi mengambil sepotong roti. Ia benar-benar malas berada di tengah-tengah pasutri tua yang mencengkelkan itu, padahal pasutri tua yang disebut Farel itu adalah kedua orang tuanya sendiri. Farel membalas sapaan para karyawannya dengan senyuman tipisnya sedikit lebih ramah daripada sebelum-sebelumnya. "Wah, Brak, ada apa ini? Apa sudah mau kiamat? Kenapa Tuan Muda tersenyum? Gila, Tuan Muda terkena apa? Apa kepalanya terjedut sesuatu? Tuan Muda kenapa? Manis sekali. Sepertinya Tuan Muda menyukaiku." Gosip-gosip karyawan Fox Group yang menyukai Farel sudah berubah tidak datar, tidak dingin dan tidak acuh seperti biasa. Sungguh hal yang sangat menyenangkan bagi mereka, semakin membuat karyawan Fox Group semakin bekerja lebih keras. "Tuan Muda," panggil Nando yang merasa ada aroma-aroma cinta melayang-layang di udara. "Apa?" sahut Farel. "Ada rapat penting di hotel Fox Group, Tuan," jawab Nando. "Baiklah, ayo kita berangkat," ajak Farel berdiri dari duduknya. Setelah selesai dengan pekerjaan, Farel akan datang ke lokasi syuting Sila menjadi seorang pria culun. Hal itu membuat Nando ingin tertawa, tapi Nando berusaha menahannya supaya tidak disembur oleh tuan kejamnya itu. "Bagaimana penyamaranku?" tanya Farel membenarkan kacamata besarnya yang menambah kesan culunnya. "Sangat sempurna, Tuan Muda," jawab Nando dengan muka memerah menahan tawa. "Kenapa wajahmu?" tanya Farel. "Saya sedang menahan buang angin, Tuan," jawab Nando berbohong. "Kau jorok sekali, sana pergi, biar aku pergi sendiri naik taksi," usir Farel malah percaya. Farel segera meninggalkan Nando, lalu menyetop taksi sedangkan Nando masih menahan tawanya. Hingga Farel sudah tidak terlihat, ia tertawa terbahak-bahak. "Nona, Anda sangat menakjubkan. Tuan Muda rela berubah jadi pria seperti itu demi Anda, sungguh Anda sudah merajai hatinya." Gelak tawa, Nando merasa puas. Dahulu Farel selalu gila bekerja dan gila penampilan. Tanpa segan, ia membuat bangkrut suatu usaha jika Farel tidak suka dengan penampilannya. Sungguh kejam memang, tapi sekarang Farel malah membuat dirinya tampak culun demi menemui pujaan hatinya yang tidak ingin didatangi oleh sepenguasa Fox Group.
Sila syuting iklan seperti biasa. Lokasi syuting begitu ramai dengan reporter mewawancarai Sila menanyakan tentang hubungannya dengan Farel. Sila tidak menjawab apa-apa, hanya tersenyum menangkupkan kedua tangannya. Sila, panggil Pipi. Sahut Sila. Apa kamu pacaran dengan tuan muda? Tanya Vivi. Jawab Sila dengan ponselnya setelah dapat istirahat dari sutradaranya. Apa maksud itu? Tanya Pipi memastikan. Iya, jawab Sila menatap Pipi sekilas. Pipi melebarkan matanya. Iya, maksudnya apa? Sila menghela napas panjang. Tadi kan kakak tanya. Aku pacaran dengan Om Rapan kan? Aku menerimanya. Jelas Sila. Jerit Pipi membuat semua orang menatap Pipi yang mau minta maaf seketika. Kakak berisik sekali sih. Gerutu Sila mengusap-ngusap telinganya. Pipi menganga, udah mirip dengan tuan muda saja kamu Sil. Benarkah? Tapi menurutku tidak kak. Memang telingaku sakit mendengar kakak berteriak. Jelas Sila. Apa yang membuatmu menerima tuan muda? Sebelumnya berapa kali pun aku mengatakan padamu untuk terima saja tuan muda. Kamu tetap saja mengabaikanku Sil. Sekarang ada apa? Ayo katakan. Tanya Pipi penasaran. Saat first membuatku yakin om pria yang terbaik, seperti kata kakak, pria jahat yang mau berubah demi kita itu adalah pria yang patut untuk dipertahankan. Hanya memikirkan perasaan kita bukan harga dirinya semata. Jawab Sila. Kamu sangat bijak Sila, decak Pipi merasa kagum. Bijak dari mana? Aku hanya belajar dari kakak, jawab Sila dengan kesal, membuat Pipi terkekeh malu. Farel datang dengan penampilan culunnya tapi masih terlihat sangat tampan jika ditatap lama. Rasanya beda saat datang tanpa diketahui orang lain. Batin Farel menyunggingkan senyum tipisnya. Brak, woi, bentak salah satu kru memaki Farel yang berubah culun. Farel melebarkan matanya ke arah pria itu. Semua melihat asal keributan itu. Jalan pakai mata, apa kau tidak punya mata? Percuma pakai kacamata besar itu, kamu ganggu pekerjaan orang. Maki orang itu. Apa kau lihat-lihat? Bentak pria itu dengan geram lalu memungut semua barang-barangnya dan pergi meninggalkan Farel. Maaf, Farel melihat ke asal suara lembut itu. Ada yang bisa aku bantu? Tanya Sila dengan lembut pada Farel. Farel terdiam, ia tidak mengira Sila akan berkata sopan padanya. Mereka sangat sibuk, maafkan mereka ya. Aku mau minta untuk cepat menyelesaikan syuting jadi mereka sedikit terburu-buru. Kamu tidak apa-apa kan? Tanya Sila. Aku tidak apa-apa Maharani, jawab Farel. Sila melebarkan matanya dan menatap pria culun di depannya dengan seksama. Kenapa kamu memanggilku Maharani? Hanya Om Rapan yang memanggilku dengan sebutan itu. Suaramu kenapa bisa mirip dengan? Tergantung. Om, tebak Sila dengan mata melebar. Iya, bukankah aku boleh menemuimu tapi tidak sebagai penguasa Fox Group kan? Bisik Farel semakin jatuh cinta saja pada sosok Sila yang lembut pada dirinya. Pantas saja Jessie begitu menyayangi Sila. Ternyata di balik sifat barbar Sila ada sifat lembut yang membuat siapapun menghangat karenanya. Sila tidak pernah memandang rendah siapapun.